It's okay not to be okay. Video ini aku buat untuk diri aku sendiri, untuk kamu dan untuk teman-teman di luar sana, bahwa ingatlah setiap manusia itu bisa merasakan perasaan positif maupun perasaan negatif di lapangan, bahwa ketika ada seseorang yang merasakan perasaan negatif itu seperti seseorang melakukan kesalahan besar, bahkan bisa mendapatkan dosa besar gitu. Tapi tidak seperti itu pada kenyataannya. Kita sering jumpai bahwa di lapangan itu ada orang yang sering bilang gini, aku lagi merasa sedih, aku lagi merasa marah, aku lagi kecewa, aku lagi takut, atau sedang mengalami perasaan-perasaan negatif gitu. Terkadang manusia itu hanya ingin merasakan perasaan positifnya saja gitu, tapi tidak mau merasakan perasaan negatif karena takut dianggap lemah oleh orang lain. It's okay not to be okay gitu. Kadang diri kita ini perlu kok untuk merasakan perasaan negatif gitu. Sehingga kita sering sangkal perasaan negatif yang kita rasakan itu. Ketika kita sedang merasakan sesuatu, kita cukup 3 hal. Kita kenali apa perasaannya, kita akui kalau kita sedang merasakan perasaan yang tidak baik-baik saja, dan kita validasi, kita akui kebenarannya, kita validasi perasaan itu. Bukan untuk disangkal, bukan untuk ditolak perasaannya, bukan untuk ditolak kehadirannya. Ketika teman-teman merasakan perasaan negatif seperti perasaan sedih ataupun marah, ketika kita responnya menyangkal atau kita tolak perasaan itu dari diri kita, yang ada diri kita ini semakin merasa tidak baik-baik saja. Toh kenapa sih perasaan itu harus disangkal, harus ditolak untuk dirasakan? Yang tahu diri kita ya diri kita sendiri, yang kita izinkan masuk untuk kita proses baik perasaan maupun pikiran adalah diri kita. Kita yang filtrasi dari orang lain, tidak selalu harus kita telan mentah-mentah lalu kita masukkan ke dalam proses pikir kita, ke proses self kita, ke proses diri kita, sehingga kita harus mampu untuk bisa memfiltrasi. Teman-teman pernah nggak sih mendengar ketika aku lagi sedih banget nih sehingga aku cengeng terus, aku lagi ngerasa marah, aku lagi ngerasa takut, tapi apa respon dari orang-orang di sekitarnya? Seperti kayak kurang bersyukur, kurang kenapa sih kok ngeluh terus? Seakan-akan manusia itu tidak boleh capek. Bahwa ingat teman-teman, di dunia ini adalah tempatnya kita merasakan lelah kita bekerja, lelah kita menjalankan peran kita sebagai individu sendiri atau sebagai peran sosial. Peran sosial di sini adalah dimaksud ketika kita sedang memerankan peran ibu misalnya, peran menjadi seorang anak, peran menjadi seorang istri seperti itu. Kadang kita untuk mendapatkan tempat cerita aja kayak susah ya, seakan-akan tidak ada tempat cerita untuk kita untuk mengeluarkan keluh kesah kita. Karena menurut orang-orang awam adalah ketika kita berani untuk berkeluh kesah kepada orang lain itu adalah sebagai tanda tidak bersyukur, banyak mengeluh. Nah, ini terkadang perspektif ini yang tidak diketahui oleh orang banyak, apalagi ketika orang yang tidak mengetahui pengetahuan tentang sehat mental gitu. Bagaimana sih kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kepada orang-orang terdekat kita. Kita juga perlu untuk memberitahu atau mengedukasi terkait apa sih yang sedang kita rasakan. Terkadang tuh orang lain inginnya tuh selalu memberikan solusi dalam tanda kutip, bahwa tidak semua orang datang ke kita atau ke psikolog sekalipun membutuhkan saran. Terkadang mereka hanya ingin didengarkan, ingin dihargai keberadaannya, ingin diakui keberadaannya gitu. Jadi ketika teman-teman kedatangan teman lain untuk cerita, cukup jadi pendengar yang aktif, hadir sepenuhnya di situ, berusaha untuk menghargai apapun yang dia ceritakan. Sesedih apapun ceritanya, kamu tetap tenang, tetap bisa hadir di situ, tetap bisa merangkul gitu. Tetap kita kasih virtual hug seperti ini, dan it's okay not to be okay. Kamu berharga, kamu dicintai, kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk berharga, kamu layak untuk berprestasi. Kita kuatkan dia dengan kalimat-kalimat positif. Dan mulai saat ini kita coba untuk mari kita menormalisasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. It's okay gitu loh. Kita belajar untuk menormalisasikan seperti halnya kita sedang merasakan sakit fisik. Seperti halnya kayak kita ngomong ke orang lain, hey aku lagi ngerasa kurang enak badan nih. Semudah itu kita mengkomunikasikan perasaan kita, tetapi di kenyataannya tidak semudah itu. Orang merasa tabu, orang merasa aneh, orang merasa tidak biasa mendengar kalimat itu, mendengar ketika ada orang berbicara seperti itu. Nah, mulai saat ini juga mari kita normalisasikan untuk membicarakan apa yang kita rasakan kepada orang terdekat kita, supaya orang terdekat kita tahu apa yang sedang kita rasakan. Kita perlu edukasikan juga apa sih yang perlu kita lakukan ketika kedatangan teman kita itu, apa sih yang seharusnya kita siapkan ketika teman kita curhat. Belajar untuk mengenali perasaan kita. Semakin kesini generasi alpha itu semakin aware tentang kesehatan mental. Jadi it's okay not to be okay teman-teman. Cukup sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.